Salah satu ijazah yang saya ijazahkan nanti adalah Asma Karomah Sultanu Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikhosa Kolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadoni, ya Mahmubah Subhani, ya Mukhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, Agisni, Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Sungkan-sungkan Gus, maaf saya datang lagi. Ya tidak apa-apa, malah sama kalau nggak datang saya agak mikir. Tidak, itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja. Pengen tambah sedulur. Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara seduluran selama dakwah saking walasudullah amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini saya mau membagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari beberapa pondok pesantren dan dari beberapa kiai yang pernah saya datangi. Salah satu ijazah yang saya ijazahkan nanti adalah Asma Karomah Sultanu Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sebelum saya mengijazahkan amalan ini, saya mau menceritakan dulu tentang amalan yang akan saya amalkan dan saya akan ijazahkan panjenengan ini. Yang pertama, banyak yang bertanya dari mana sanad keilmuan yang saya ijazahkan. Maka dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabatku semua. Karena banyak yang bertanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya mendapatkan ilmu-ilmu tersebut secara ngawur atau tidak bersanad. Oleh sebab itu, di malam yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit
sanad keilmuan yang saya dapatkan. Tidak semuanya, tetapi hanya salah satunya saja. Yang pertama, akan saya jelaskan kitab yang saya dapatkan ini. Di sini terdapat kitab ilmu hikmah dari mulai program guru seri 1 sampai 9 di dalam kitab ini. Dan ini saya dapatkan langsung dari Abbas Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya derek ngaula beliau itu hampir 2 tahun. Dan di dalam setiap 3 bulan sekali itu saya diberikan ijazah program guru seri 1 sampai akhirnya selama 2 tahun mendapatkan program guru seri 1 sampai 9. Mungkin panjenengan semuanya sudah tahu tentang Abbas Suyuti Al-Ghazali. Beliau sering juga disebut sebagai pendekarnya Merah Putih. Dan beliau juga adalah ketua khosnya Pagar Nusa. Beliau bertempat tinggal di Cepu, Jawa Tengah. Sampai sekarang kalau gemblengan Pagar Nusa itu beliau sering hadir, yaitu Kiai Haji Abbas Suyuti Al-Ghazali. Alhamdulillah, saya derek ke beliau itu selama 2 tahun. Dan sekarang mulai malam ini insyaallah akan saya ijazahkan tahapan-tahapan keilmuannya. Insyaallah akan saya ijazahkan ke panjenengan mulai dari dasarnya sampai nanti pada tingkatan selanjutnya, insyaallah. Dan yang pertama kali dulu, karena dulu ketika saya mendapatkan ijazahnya dimulai dari Asmaruhul Hizim, atau juga sering disebut sebagai Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ternyata ketika saya ke Pandeglang, tepatnya di Desa Kresek, di tempatnya Abah Yai Kiai Haji Didi Rosyadi, ternyata di tempatnya Abah Kiai Haji Didi Rosyadi ini sama gemblengannya dengan yang berada di Cepu, Jawa Tengah, di tempatnya Abbas Suyuti Al-Ghazali. Beliau sering juga disebut sebagai pendekarnya Merah Putih. Jadi hampir sama, hanya tata caranya saja dan beberapa pengamalannya yang berbeda. Tetapi di dalam bacaannya itu hampir sama. Jadi hampir sama seperti sholawat yang saya amalkan, lain guru, lain juga cara riyadhahnya. Karena dulu oleh Abbas Suyuti Al-Ghazali saya disuruh ke tempat Abah Yai Didi Rosyadi dulu untuk pengamalannya ini, maka saya pun juga mengajarkan panjenengan untuk mengamalkan yang dari Banten dulu. Kalau ada yang berkata Gus Samsudin itu belajarnya cuma dari buku. Nah, kalau kita nggak belajarnya dari buku, terus dari mana? Kalau kita nggak belajarnya dari kitab, terus dari mana? Apa ngambil dari Google? Ya, kita belajarnya dari kitab, terus didunungkan atau dijelaskan oleh guru. Nggak boleh hanya salah satunya saja. Jadi ini perlu untuk dijelaskan supaya jelas gitu, nggih. Nah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, untuk mengamalkan Asma Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini, santri diwajibkan untuk meminum minyak tanah dulu dicampur dengan garam. Mana garamnya, sayang? Lalu setelah itu minum degan. Degannya degan hijau.
Kenapa? Ya karena saya dulu diijazahkannya seperti ini, ya saya pun juga mengijazahkan panjenengan ya seperti ini. Tetapi yang saya tahu, anasir yang ada di dalam kelapa muda ini hampir sama dengan anasir yang ada di dalam diri kita. Di dalam kelapa, dalamnya ada airnya, ada udaranya, hampir sama seperti diri kita. Yang kedua, kalau semuanya kambing atau sapi keracunan kan biasanya diobatin pakai cara seperti ini. Jadi ini pun juga bisa menjadi sebagai wasilah obat. Jadi ketika dulu saya mau diijazahkan amalan ini, yaitu yang pertama meminum minyak tanah, garam, dan meminum air kelapa. Oleh sebab itu saya pun juga mengijazahkan ke panjenengan dengan cara yang pertama wajib atau harus dulu meminum minyak tanah dicampur garam, lalu minum air degan kelapa hijau. Dan ini juga untuk saudara-saudaraku subscriber subbreaker channel resmi Padepokan Nurjati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada. Kalau panjenengan mau mengamalkan amalan yang saya ijazahkan ini, yang pertama sediakan minyak tanah, garam, dan kelapa muda. Kelapa mudanya yang hijau. Nanti yang pertama diminum dulu, minyak tanah 1 sendok dikasih garam, lalu setelah itu minum air degan kelapa hijau. Lalu bagaimana cara mengamalkan amalan ini? Yang pertama, tata caranya istiqomah dibaca selama 9 malam. Jadi setiap malam istiqomah diamalkan. Yang kedua, setiap ba'da sholat fardu atau makbubahnya dibaca 11 kali. Terus yang ketiga, setiap malam sholat hajat 2 rakaat. Lalu baca amalannya sebanyak 313 kali. 9 malam itu setiap malamnya dibaca 313 kali. Kalau panjenengan mau mengamalkan yang lebih kuat lagi powernya, maka disertai dengan berpuasa. Nanti malam yang ke-9 ngebleng dari mulai subuh sampai subuh. Itu juga nggak tidur. Kalau nggak tidur itu ya bukan hanya mainan HP atau ngobrol, tetapi digunakan untuk berzikir. Lalu manfaatnya apa? Ini yang berbicara bukan saya ya. Ini yang berbicara langsung dari Kiai Haji Didi Rosyadi Pandeglang, Banten beliau. Yang pertama, manfaatnya atau fadilahnya untuk wadah keilmuan, supaya tidak stres dan pusing dalam mengamalkan keilmuan apapun. Jadi bisa dikatakan amalannya adalah sebagai fondasinya. Jadi sebelum mengamalkan amalan yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, saya dulu diijazahkan untuk mengamalkan amalan ini. Yang kedua, fadilahnya cocok untuk pemula yang baru belajar keilmuan. Jadi yang baru belajar sangat bagus sekali untuk mengamalkan amalan ini. Yang ketiga, fadilahnya amalan ini untuk penyembuhan penyakit medis maupun non medis, seperti mengobati kesurupan, sihir, dan santet. Lalu bagaimana cara untuk pengobatannya? Bisa ditiupkan di air lalu diminumkan ke orangnya, bisa juga langsung ditiupkan ke orangnya, bahkan
Kalau amalan ini sudah benar-benar manjing ke dalam diri, nggak perlu dibacakan apapun, orang itu kalau memang orang itu benar-benar kesurupan atau benar-benar orang itu mengalami gangguan jin, baru lihat aja udah ketakutan. Ini sampean sering lihat kan, kalau ada pasien kadang nggak mau masuk ke dalam, baru di depan pintu sudah kepanasan. Pak, insya Allah kalau amalan ini sudah benar-benar manjing ke dalam diri panjenengan, maka belum sampean bacakan apa-apa, orang yang kesurupan ini sudah ketakutan melihat panjenengan. Bahkan orang yang mengalami gangguan sihir, belum sampai dibacakan apa-apa, baru ketemu sama yang mengamalkan amalan ini sudah kepanasan, sudah ketakutan. Sering kan sampean melihat seperti itu di depan matanya jenengan? Kalau saya sedang melakukan pengobatan itu, belum masuk baru depan pintu sudah ketakutan orangnya, sudah ketakutan. Karena dari salah satu riwayat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dulu ada suatu tempat yang sangat angker sekali. Orang-orang setiap lewat di depan situ pasti ada yang kesurupan atau bahasanya itu kesetanan. Sehingga ketika waktu itu seluruh kampung itu pada kebingungan. Akhirnya minta tolonglah ke Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu masyarakat itu datang ke tempat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani untuk minta tolong supaya bagaimana tidak diganggu, tempat itu yang ada jinnya itu tidak mengganggu begitu. Oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dikasihlah kertas, sampean bawa kertas ini gitu, taruh di sana. Lalu sama warga itu oleh masyarakat dibawalah ke tempat yang angker, taruh di sana. Sudah, mulai saat itu nggak ada satu orang pun yang diganggu sama tempat itu. Karena sangat penasaran masyarakat waktu itu, apa sih yang ditulis oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga tempat itu kok langsung pleng gitu loh, langsung nggak ganggu gitu. Itu apa gitu? Dibuka, ternyata ditulis ini cuman Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, cuman ditulis nama beliau sendiri. Itu jinnya takut semua. Itulah kelebihan dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah kelebihan dari beliau. Jadi yang ketiga untuk penyembuhan penyakit medis seperti mengobati kesurupan, sihir dan lain sebagainya. Yang keempat, insya Allah amalan ini fadilahnya untuk membantu menetralisir rumah dan toko dari serangan sihir dan santet. Jadi ini bukan saya yang ngomong ya, ini yang berbicara langsung Abah Didi Rosyadi dari Banten, langsung Abah Yai yang bilang. Jadi jangan debat saya cuma menyampaikan apa yang ada di dalam kitab ini. Lalu bagaimana cara untuk menetralisirnya? Bisa ketika membaca Asma Karomah ini tiba-tiba badan bergerak semua, lalu gerakannya diikuti untuk menetralisir tempat itu. Bahkan untuk mencari buhul, untuk mengetahui gangguannya letaknya di mana, kalau sudah benar-benar manjing, ketika sampai di situ, langsung badan itu bergerak menuju ke tempat yang ada buhulnya, ada gangguannya. Atau juga bisa ditiupkan pada air, lalu diminumkan atau disiramkan ke tempat yang ada gangguannya tersebut. Yang kelima, untuk menghadirkan khodam. Jadi khodam itu apa? Khodam itu artinya adalah pembantu. Jadi ada makhluk yang membantu itu karena diberikan upah, ada juga yang membantu karena kecintaan ataupun ketulusan itu ada. Jadi jangan menjadi bahwa semua hal kalau dibantu oleh khodam itu nanti pasti akan minta upah. Tidak. Orang beribadah pun juga begitu. Ada yang beribadah karena ingin surga, takut neraka. Ada orang yang beribadah karena cintanya, dia tidak mengharapkan lagi mau dikasih surga, mau kasih neraka, tidak mengharapkan itu, karena memang ibadahnya hanya karena cinta kepada Allah. Itu ada, lillah billah, ada. Jadi jangan
Dikira bahwa ketika seseorang atau makhluk melakukan sesuatu hanya karena upah, tidak. Karena jin juga ada yang kafir, ada yang muslim. Kalau menolong di dalam kebaikan, apa itu salah? Tidak. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk dipelajari tentang itu, tapi itu nanti ya. Itu nanti. Yang keenam ini biasanya banyak yang suka seperti ini. Untuk menarik benda pusaka baik berupa keris maupun batu. Ini amalan ini salah satunya fadilahnya untuk itu. Nanti kalau ada yang debat ya biarkan. Ini saya hanya menyampaikan saja. Nanti kalau kurang puas silakan datang ke Pondok Buntet minta penjelasan ke Abah Yai ya. Memang ya seperti itu. Salah satunya yang keenam untuk menarik benda pusaka. Baik berupa keris maupun batu dan lain sebagainya. Prakteknya bagaimana? Nanti setelah diamalkan saya ajarkan dan kita praktekkan secara langsung. Ini sudah sering kita praktekkan. Sudah sering kita praktekkan. Terutama santri-santri yang sudah lama. Yang ketujuh, peka terhadap benda gaib dan bisa silat hadiran. Ini prakteknya sudah sering saya praktekkan. Untuk silat hadiran maupun untuk kepekaan. Yang kedelapan, Pak insya Allah membuka jalannya rezeki. Yang kesembilan, Pak insya Allah mampu untuk menarik ilmu dari orang lain maupun orang-orang sebelum kita. Dan yang ke-10 insya Allah untuk keselamatan dan lain sebagainya. Insya Allah ini nanti akan saya praktekkan untuk keilmuannya setelah panjenengan amalkan 9 malam. Setelah itu langsung kita atrasikan insyaallah. Nggih. Oleh sebab itu saya minta diamalkan dengan sungguh-sungguh. Dan cara-cara penggunaannya saya terangkan sedikit supaya nanti mudah untuk pemahamannya. Amalan ini menurut beliau Abah Yai Didi Rosyadi bahwa amalan ini bisa dikolaborasikan dengan amalan yang lainnya. Contoh untuk membuka cakra asna, terawangan, pengobatan dan lain sebagainya. Jadi kalau mengamalkan amalan ini, mengamalkan amalan yang lain, insya Allah semakin memperkuat karena ini pondasinya. Jadi tidak akan ada benturan. Dan jika sampai saat ini amalan ilmu ini belum bisa terbukti, maka terlebih dahulu wadah ilmu ini lalu baca amalan ilmu-ilmu kita yang lain. Jadi dengan mengamalkan amalan ini insya Allah jadi mudah untuk merasakan dan mempertajam ilmu-ilmu yang lain. Jadi amalan ini bisa sebagai pondasinya. Dan amalan ini sebagai benteng atau asma kurung, yaitu dengan membaca sebatinya. Dan selanjutnya bila sudah menyatu tinggal berniat saja insya Allah bisa terkabul insya Allah. Misalnya untuk bela diri, hadirin insya Allah bisa langsung dipraktekkan. Kalau untuk mengobati penyakit medis, maka diusahakan dicampur dengan kunir, lalu dibacakan 313 kali. Dan untuk lain sebagainya nanti akan saya jabarkan setelah panjenengan mengamalkan amalan ini.
Amalannya monggo diikuti bacaan yang saya baca dan dihafalkan. Nanti Pak insya Allah juga dicantumkan di YouTube ini ya Kang ya. Ada fotonya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati sultanu awliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikha Sakolaini, Ya Sayyikha Sakolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausa Somadani, Ya Ghausa Somadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Mukhidi Aba Muhammadin, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sayyidina Syekh Abdul Qadir Abdul Qadir Jailani Jailani Agisni Agisni wa Amidani wa Amidani fi qadai hajati wa yaqdial wa Yaqodiyal hajat Hajat wa yaqdial wa Yaqodiyal hajat Hajat wa yaqdial wa Yaqodiyal hajat. Hajat. Nah, amalan inilah nanti yang panjenengan amalkan sebanyak 313 kali selama 9 malam. Lalu setelah itu membaca sebatinya atau pembukanya. Pembukanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, saya meminta saya minta hibarnya, hibarnya, barokahnya, barokahnya, karomahnya karomahnya, Tuan Syekh Abdul Qadir Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta. dan saya meminta. Nah, ketika ini sampean sebutkan hajatnya. Contoh kalau sedang melakukan pembersihan rumah, ya sampean minta, ya Allah, saya meminta tempat ini dihilangkan dari semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Kalau sedang mengobati orang, ya sampean sebutkan, ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu, ya Allah, hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam orang ini. Kalau sakitnya di perut, ya Allah, hilangkanlah sakit perut yang ada di dalam tubuh orang ini. Begitu, nggih. Lalu setelah itu membaca biidnillah, biidnillah, biidnillah. Itu untuk pengobatan. Kalau untuk hadiran atau kanuragan, hadir, 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 biidnillah, biidnillah, biidnillah. Ngoten nggih? Paham? Coba diulang lagi, sekali lagi. Insyaallah saya mengijazahkan amalan yang sudah saya amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati sultanu awliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikha Sakolaini, Ya Sayyikha Sakolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausa Somadani, Ya Ghausa Somadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Mukhidi Aba Muhammadin, Ya Muhidi Aba Muhammad, Sayyidina Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, 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 wa Amidani, fi qadai hajati, wa yaqdial hajat, wa yaqdial hajat, wa yaqdial hajat.
Ya Allah ya Rabbi. 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 Saya meminta hibarnya, barokahnya, karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta. Disebutkan di dalam hajatnya ini apa? Lalu membaca kalau kanuragan, contoh kekebalan maupun meminta asma kurung atau hadiran, maka membaca hadir, 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 biidnillah, biidnillah, biidnillah. Kalau untuk kesembuhan, maka langsung biidnillah, biidnillah, biidnillah. Ngoten nggih? Bisa dipahami ya? Insyaallah. Jadi kalau untuk hadiran, monggo Kang saat sini. Kalau untuk hadiran bisa langsung meminta hadiran tersebut. Berbagai macam untuk gerak rasa maupun untuk silat hadiran maupun untuk asma kurung itu Pak insyaallah bisa langsung. Moga berdiri sini Ustaz. Ini kayaknya ngefans sama Habib Bahar bin Smith ini. Melihat dari rambutnya yang mirip Habib Bahar bin Smith ini, masyaallah. Oke, kalau yang untuk praktek yang pertama mungkin harus terpejam matanya karena supaya bisa merasakan. Tapi kalau yang sudah sering latihan atau sudah mancing amalannya itu tidak perlu terpejam. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Monggo Ustaz, langsung dipraktekkan saja. Minta untuk silat hadiran. Diikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikhosa Qolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausa Somadoni, ya Mahmuba Subhani, ya Mukhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, 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 wa amidani fi qadai hajati wa yaqdiyal hajat, wa yaqdiyal hajat, wa yaqdiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta silat karomah. Hadir, 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 hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebut Allahu akbar. Enggak apa-apa. Jagoan, enggak apa-apa natap ya enggak apa-apa. Nggih, pun monggo. Jadi untuk silat hadiran insyaallah bisa langsung dipraktekkan. Ataupun kalau untuk pengobatan juga bisa langsung dipraktekkan. Kuncinya sebenarnya satu. Masukkan sadaran dhahiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Harus totalitas, tidak boleh malu. Harus totalitas. Kuncinya itu. Tidak boleh malu. Kalau sampean mau bergerak malu ya tidak jadi. Dan tidak boleh terlalu banyak berpikir. Pasrah kepada Allah. Semoga saja ijazah malam ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Niatkan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja dengan mengamalkan amalan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, setiap kali panjenengan mengamalkan keilmuan, maka niatkan yang pertama mendekat kepada yang punya ilmu. Karena ilmu yang paling utama itu adalah ilmu selamat dunia dan akhirat. Kalau hanya kesaktian, kejadukan, nanti ya sakti tok, ya jaduk tok, selamat orae ya enggak ngerti. Selamat enggaknya enggak tahu. Tetapi kalau ilmu
keselamatan dunia dan akhirat, maka itulah sejatinya ilmu. Oleh sebab itu kalau benar-benar mau mendapatkan ilmu harus mendekat kepada yang punya ilmu. Semua amalan ini tadi intinya adalah untuk membersihkan hati, karena hati adalah tempatnya Gusti. Mbok sampean puasa bertahun-tahun, berriadoh, bertirakat, bahasa Arabnya torekoh, dek gua puasa Senin Kemis melakukan amalan, semuanya amalan itu bukan sebagai tujuan. Jadi jangan dijadikan kebanggaan ketika panjenengan mengamalkan amalan. Berjalan kaki membaca surat Al-Ikhlas, topong rami, topong edan, berpuasa, mutih, ngerawat, semuanya itu adalah jalan untuk membersihkan hati. Jadi jangan bangga dengan amalannya, karena hati adalah tempatnya Gusti. Supaya diri kita bisa mengetahui Tuhan kita, bisa mengetahui yang menciptakan kita, maka kita harus bisa membersihkan hati. Lalu bagaimana cara membersihkan hati? Salah satunya dengan cara bertorekoh, atau bahasa Jawanya bertirakat. Bertirakat itu bagaimana? Salah satunya ya malam mengamalkan amalan dengan cara berzikir, karena zikir adalah makanan batin. Kalau makan tidak perlu usah banyak-banyak, nanti malah blokek. Makan itu tidak usah banyak, sedikit tetapi istiqomah. Satu hari cukup 3 piring, makanya sak piring. Yang penting istiqomah itu lebih bagus daripada banyak terus 3 hari nggak mangan ya mati, percuma. Lebih baik sedikit tetapi istiqomah. Allah tuh lebih suka yang sedikit tetapi istiqomah daripada banyak cuman ketika deknyang itu apa? Hanya ketika mau tok. Ya ini perlunya istiqomah. Jadi kalau jenengan mungkin ada yang bertanya, "Bah, bagaimana supaya saya bisa istiqomah?" Kuncinya yang pertama harus dipaksa. Nanti lama-lama jadi biasa, terus akhirnya jadi suka. Jadi harus dipaksa dulu, nggih. Harus dipaksa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diminum semuanya, yang perempuan boleh amalkan, yang laki-laki boleh. Semuanya boleh. Langsung garamnya ditaruh di minyak tanahnya. Monggo dipersilahkan. 1 sendok langsung minum degan, 1 sendok langsung minum degan. Gitu. Nggak usah, langsung aja. Nggih, monggo. Minum lagi boleh. Kalau nanti saya kasih satu kitab pelajari ya. Untung 17-an maju. Bisa enggak? Hah? Itu ya, hafalkan saya tadi yang belum hafal ya. Selamanya satu aja dipelajari selesai tadi ya. Dihafalkan apa aja yang belum hafal sampai hafal. Iya. Kopi Garut ya. Sudah.
Sumatoni